Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas soal latihan ujian nasional kelas 6 part yang pertama. Karena kita tahu bahwa Menteri Pendidikan kita yang baru akan mengadakan ujian nasional, entah itu di tahun ini ataupun di tahun yang akan datang. Tapi untuk itu kalian tidak perlu khawatir, kita akan latihan bersama-sama, mempersiapkan diri. Kalaupun nanti jadi ujian nasional ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan semoga kita mendapatkan nilai yang terbaik di antara yang terbaik. Baiklah, mari kita lanjutkan saja untuk ke soal yang pertama. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas soal latihan ujian nasional untuk kelas 6 mata pelajaran matematika. Langsung saja kita menuju ke nomor yang pertama. Di nomor yang pertama ini, kalian disajikan operasi bilangan campuran. Kenapa dikatakan sebagai bilangan campuran? Karena di sini ada plus, operasi penjumlahan, dan operasi pengurangan. Mana yang harus didahulukan? Ya, yang harus didahulukan kalian harus ingat bahwa ada yang namanya ku pangkar kabak takur dengan kurung pangkat akar kali bagi tambah kurang. Jadi antara tambah dan kurang ini kalian bisa menambahkan terlebih dahulu atau mengurangkan terlebih dahulu. Karena dilihat dari sisi soalnya, oke, kita akan jumlahkan terlebih dahulu baru kita kurangi, gitu ya. Baik. Kita coba dulu operasikan 3, 4, 8, 6 kita tambahkan dengan 7, 3, 2 di jumlah. Jumlah yang paling belakang dulu, 6 tambah 2, 8. 8 ditambah 3, 11. Tulis 1, simpan 1. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 7, 12. 12 tulis 2-nya. Simpan 1. 1 tambah 3, 4. Oke, kita simpan ya bahwa hasil akhirnya 4, 2, 1, 8. Tapi apakah ini akhir? Belum, karena kita masih punya satu operasi bilangan dulu lagi. 4, 2, 1, 8 dikurangi 1, 4, 5, 7. Dikurangi. Baik, kita kurangi ya. 8 dikurangi 7, 1. 1 dikurangi 5 tidak bisa, maka kita ambilkan satuan di depan, jadi 11 ya kan. 11 diambil 5, 6. Ini tadi sudah diambil 1, jadi tinggal 1. 1 kurangi 4 bisa nggak? Nggak bisa ya. Berarti kita ambilkan 10-nya di sini. Jadi 11. 11 dikurangi 4. 11 dikurangi 4, 7. Ini sudah dikurangi 1, berarti tinggal 3. 3 dikurangi 1, 2. Jawabannya adalah 2761. 2761 berarti yang B. Selanjutnya kita akan menuju ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini masih tentang soal proses penyelesaian bilangan campuran. Operasi bilangan campuran ya. Di sini ada bagi, ada tanda negatif, kemudian ada kali. Nah, untuk menyelesaikan ini kalian ingat pada dasar yang pertama tadi. Ku pangkar kabak takur. Jika ada bagi dan kali mana yang didahulukan atau sebetulnya mereka sama, setara. Jadi yang enak saja. Begitu ya, menurut kalian yang enak mana? Silahkan didahulukan. Nah, yuk kita coba untuk menyelesaikan soal ini. Ya, saya mau selesaikan dulu 912 dibagi negatif 24. Oke? Oke ya.
912 dibagi 24. Negatifnya kita hilangkan dulu, tapi nanti kita munculkan lagi. Begitu ya. Oke. Masih ingat cara penyelesaian dengan porogapit seperti ini? Nah, kita operasikan satu-satu angka yang pas atau angka yang mendekati dengan angka yang dibagi. Contoh, 9 dibagi 24 bisa tidak? Kalau tidak bisa, ambilkan satu lagi angka di belakangnya. Jadi 91. 91 dibagi 24. Kalau kalian masih kebingungan karena tidak hafal perkalian, kalian bisa gunakan cara ini. Kita bikin cara coba-coba. 24 kalau dikali 3, 4 kali 3 12, simpan 1, 2 kali 3 6, tambah 1 7. Oke, 72 mendekati 91. Kita coba lagi 24 dikali 4. 4 kali 4 16, simpan 1, 2 kali 4 8, tambah 1 9. 96. Kalau 96 nggak bisa karena di sini nilainya 91. Jadi tidak boleh terlalu lebih ya. Jadi kita ambil yang 72. Berarti 91 dibagi 24 adalah 3. Kita tulis 3 di sebelah sini. Oke. 3 dikali 24 berarti 72. Kemudian kita kurangkan. 2-nya turun. 1 dikurangi 2 tidak bisa. Ambilkan puluhan dari depannya. Jadi 11. 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Ini tadi sudah dikurangi 1 jadi 8. 8 dikurangi 7. 192 dibagi 24. Kalau tidak hafal perkalian, kita sekali lagi sistem coba-coba. 192, 24. Nah, kita juga harus pasang strategi. Karena hasilnya adalah 192. Coba, angka berapa yang jika dikalikan dengan jika dikalikan dengan angka 4, itu hasilnya ada 2 di belakangnya. Berapa? 8, betul. Kita coba 24 dikali 8. 4 kali 8, 32, simpan 3, 2 kali 8, 16, 16 ditambah 3, 19. Cocok ya? Oke, berarti 192 dibagi 24 sama dengan 8. 8 dikali 24, 192. Berarti kosong kemudian. Oke. Berarti di sini kita tahu bahwa 912 dibagi negatif 24 adalah 38. Sekarang kita tentukan jika ini bernilai positif dibagi dengan negatif, maka kalian harus ingat terkait perkalian bilangan negatif positif. Positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Kita lihat di sini positif dibagi. Dibagi ataupun dikali sama ya. Dibagi negatif. Berarti positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi negatif sama dengan positif, negatif dibagi positif sama dengan negatif, positif dibagi negatif sama dengan negatif. Berarti jawabannya adalah negatif dikali 26-nya turun 26. Ya kan? Yuk kita hitung lagi sebelah sini ya. 38 dikali 26 kali 8 dikali 6. Kalau kalian masih bingung, coba pakai jari. 8, 6, 7, 8. Oke, dikali 6. 6. Oke, yang ditekuk silahkan ditambahkan. Berarti 3 tuh 23 ditambah 1 berarti 4. 4 ini jadi puluhan berarti 40. Yang berdiri ini dikalikan. Ini ada 2, ini ada 4. Berarti 2 kali 4, 8. Berarti 48. Berarti 8 dikali 6 adalah 48. 8-nya ditulis, simpan 4. 3 kali 6, 18. 18 ditambah 4 sama dengan 22. Oke, 6-nya hangus karena sudah dikalikan. Sekarang kita kalikan yang kedua. 8 dikali 2, 16. Simpan 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Jumlahkan.
8 turun, 2 tambah 6, 8, 2 tambah 7, 9. Hasilnya adalah 988. Tapi kita lihat dulu, ini ada tanda negatif di sini. Negatif dikali positif, kita ikuti aturan. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Berarti kita tulis negatifnya dulu 98. Apakah ada? Ada di poin D. Selanjutnya adalah penjumlahan bilangan pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan bilangan ini, jika kalian memang belum hafal perkalian, saya sarankan untuk kalian menghafalkannya terlebih dahulu supaya mudah untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Mari kita kerjakan soal di nomor 3. Di sana tertulis soal 34 kuadrat ditambah 21 kuadrat adalah kita diminta untuk mencari hasil dari penjumlahan 34 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Yuk kita hitung bersama-sama. 34 kuadrat itu sama dengan 34 dikali 34. Kemudian 21 kuadrat itu sama dengan 21 dikali 21. Kita hitung bersama-sama. 34 dikali 34. Kita kalikan pada angka yang di bawah bagian belakang. Berarti 4. Tiganya kita tutup ya. Oke, 4 kali 4, 16, simpan 1. 3 kali 4, 12, 12 tambah 1, 13. 4-nya sudah selesai, kita coret. Tinggal angka 3. 4 kali 3, 12. Simpan 1, 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. Oke, perhatikan cara meletakkannya. Ditambah 6-nya turun, 3 tambah 2, 5. Satunya turun, satunya turun. 1156. Ini untuk hasil 34 pangkat 21156. Kemudian 21 kuadrat. Yuk kita hitung. 21 kali 21. Ya, sama seperti tadi, 2 yang di depan ditutup. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Satunya selesai, kita coret. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Kita tambahkan, satunya turun. 2 tambah 2, 4. 4-nya turun. 4, 4, 1. Kita jumlahkan. 1156 ditambah 4, 41. 6 tambah 1, 7. 5 tambah 4, 9. 1 tambah 4, 5. Satunya turun. 1597. Ada? Ada di poin C. Di soal nomor 4, kita bertemu dengan soal akar pangkat 3. Sebelum kita mengerjakan soal ini, perlu diketahui bahwa kita harus hafal A. Untuk soal selanjutnya di nomor 4, kita bertemu dengan soal akar pangkat 3. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kalian harus tahu dan harus hafal jumlah angka 1 sampai dengan 10 jika dipangkatkan 3. Contoh, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Oke. 6 pangkat 3 sama dengan 216, 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, 9 pangkat 3 sama dengan 729, 10 pangkat 3 sama dengan 10.000.
Ini harus hafal terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan kita hafal seperti ini, kalian akan bisa mengerjakan akar pangkat 3. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Saya akan berikan tips tercepat supaya kalian bisa mengerjakan akar pangkat 3. Kita tulis dulu ya. Akar pangkat 3 dari 35, 9, 37. Yang harus kalian lakukan pertama adalah hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Nah, ini batasnya di sini. Kemudian, angka yang paling depan ini kita cari angka pangkat 3 yang mendekati 35. Yang mendekati 35 tidak boleh lebih. Oke ya, 35. Tidak mungkin karena ini lebih dari 35. Nah, berarti yang paling cocok adalah angka 3. Kita tulis di sini 3. Setelah itu, karena angka 3 sudah diketahui, sekarang kita lihat 3 angka yang tadi dipisah. Angka paling belakang adalah angka 7. Oke, kita tulis di sini 7. 7 pangkat 3 sama dengan 3, 4, 3. Angka paling belakang adalah angka 3. Kita tuliskan di sini, berarti hasilnya adalah 33. Nah, mudah bukan? Selanjutnya adalah di nomor 5. Kita disajikan sebuah soal suhu sebuah ruang kamar adalah 24 derajat Celcius. Oke, kita punya soal cerita ya. Di sebuah kamar suhunya 24 derajat Celcius. Sedangkan suhu ruang pendingin lebih rendah 30 derajat Celcius. Berarti turun. Turun berarti dikurangi 30 derajat Celcius sama dengan suhu di ruang pendingin adalah titik-titik. Begini ya. Oke. Karena ini minus 30 derajat Celcius, kita bisa ubah menjadi begini. 24 derajat Celcius ditambah minus 30 derajat Celcius sama dengan, nah, kalau saya biasanya menganggap negatif ini adalah hutang. Jadi kalau kita hutang 30 sedangkan uangnya kita 24, maka kira-kira kita masih punya hutang atau punya uang? Yang betul adalah punya hutang. Hutangnya berapa? Ini 30, ini 24. Berarti 30 dikurangi 24 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah negatif 6 derajat Celcius. Soal selanjutnya adalah KPK dari 20, 26, dan 65. Bentuk faktorisasi prima adalah, nah, kalau saya biasanya pakai pohon faktor. Kita cari masing-masing faktor dari angka 20, 26, dan 65. Caranya bagaimana? Nah, saya ingatkan kembali. 20, ini bilangannya ya. Kita bagikan dengan angka terkecil. 2 bagi 2 hasilnya 10. 10 bagi 2 lagi hasilnya 5. 5 bisa nggak dibagi lagi? Bisa, 5. Hasilnya 1. Berarti 20 nanti hasilnya 2, 2, 5. Atau bisa ditulis begini. 20 sama dengan, karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Oke? Oke, lanjut kita cari yang 26. 26 dibagi 2, 13. 13 langsung 13 ya, karena nggak bisa lagi, hasilnya 1. Berarti untuk angka 26 faktornya 2 dan 13. Tulis di sini 26 sama dengan 2 dikali 13. Lanjut kita cari ke 65. 65 ini kalau dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 juga tidak bisa. Coba dibagi 5. Dibagi 5, 13, betul ya? 13 dibagi 13 lagi hasilnya 1. Berarti untuk bilangan 65 faktornya
5 dikali 13. Nah, KPK-nya berapa? Oke, KPK itu dicari yang sama kecil. Kalau ada bilangan yang sama, tapi pilih yang paling kecil. Lalu, dan bilangan yang tidak punya pasangan atau jomblo. Nah, dicari. Nah, sekarang yang sama yang mana? Yang sama kan ini. Berarti yang paling kecil, oh maaf, besar ya. Untuk KPK, kita cari yang sama, kemudian angkanya besar. Jadi kalau ada yang sama, kita cari yang paling besar, begitu ya. Kemudian selain yang sama dan besar, kita cari yang jomblo atau tidak punya pasangan. Nah, dari yang sudah kita kerjakan tadi, ada dua yang sama. Oke, yang paling besar adalah 2. Untuk 2 yang paling besar adalah 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 13. Berarti jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A, iya betul ya. Untuk soal yang nomor 7, ada disajikan kembali soal cerita. Dini akan membuat sebanyak mungkin hiasan yang disusun dari bunga dan daun plastik. Dini mempunyai 50 bunga dan 70 daun. Oke, kita ketahui bahwa Dini itu punya 50 bunga dan 75 daun. Bunganya ini saya ganti dengan huruf B, sedangkan daun saya ganti dengan huruf D, begitu ya. Bunga dan daun tersebut akan dirangkai pada batang yang terbuat dari kawat. Masing-masing sama banyak. Banyak bunga dan daun pada setiap batang adalah. Nah, kalian harus tahu bahwa jika ada kata kunci sama banyak, berarti kita harus menyelesaikan soal tersebut menggunakan FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar. Walaupun namanya faktor persekutuan terbesar, namun yang harus kita cari nanti ketika angka-angkanya muncul adalah angka yang paling kecil dan sama. Angkanya sama dan kecil. Nah, ini yang harus jadi catatan. Yuk kita cari FPB-nya dengan menggunakan pohon faktor. 50. Kita bagi dengan angka yang paling kecil, ya. Ini dibagi 2. Hasilnya 25. 25 dibagi 5. Hasilnya 5. 5 dibagi 5. Hasilnya 1. Oke. Kita tulis di sini. 50 tadi hasilnya 2 dikali 5 pangkat 2. Kenapa kok 5 pangkat 2? 2-nya ada 1. Oke, sudah ditulis ya. 5-nya ada 1, 2. Berarti 5 pangkat 2. Selanjutnya, daun. Daun ada 75. Kita hitung. 75 dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 hasilnya 25. 25 bagi 3 tidak bisa, langsung dibagi 5. Hasilnya 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. Maka bilangannya adalah 3 untuk 75. 3 dikali 1, 2. 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Nah, karena ini sama, kita hilangkan. Ya. Lalu yang ditanya adalah banyak bunga dan banyak daun di setiap batang. Maka bunganya ada 2, daunnya ada 3. Karena 50 tadi mewakili bunga dan 75 tadi mewakili daun. Berarti jawabannya yang C. Nah, kita sekarang coba untuk lanjut ke nomor soal yang ke-8. Urutan pecahan dari yang terkecil. Nah, kalau ini biasanya saya pakai
persen untuk mengetahui mana sih yang paling kecil begitu ya. Nah, kita coba dulu satu persatu. Karena ini tidak ada soalnya, kemungkinan besar kita harus mengurutkan jawaban begitu ya. Oke, dari yang A dulu deh. A 0,38 ya, 0,38 itu sama dengan 38/100. Kita bikin jadi persen, berarti tinggal dikalikan 100%. Coret-coret berarti hasilnya 38%. Oke? Selanjutnya 45. 45% berarti tetap ya. Ini 45%. Kemudian setengah berarti 1/2. Kita jadikan persen. 1/2 dikali 100%. Berarti 100 dibagi 2, 50. Berarti ini 50%. Lanjut 1/4. 1/4/5. Maaf, 1/4/5. Ini kita jadikan pecahan sederhana dulu. 5 dikalikan 1, 5. 5 ditambah 4, 9. Berarti 9/5. Kalikan 100%. Sama dengan 100 dibagi 5, 20. 9 dikali 20 sama dengan 180%. Berarti mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 0,8, 45%, 1/2, dan 1/1/5. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya adalah soal cerita lagi. Kakak membeli 71/2 kilo tepung kue. 20% dari tepung kue tersebut digunakan untuk membuat roti. Sisa tepung kue kakak yang belum dipakai adalah, oke, berarti kita tahu ya bahwa kakak punya 7,5 kilo tepung. Kemudian digunakan 20%. Bagaimana caranya? Oke, caranya begini. Kita buat 7,5 kilonya itu jadi pecahan sederhana dulu. 2 dikali 7, 14. 14 ditambah 1 berarti 15. Oke? 15/2 dikali 20%. Sama dengan 15/2 dikali 20/100. Supaya enak, kita sistem coret-coret. 20 dibagi 2, 10. 15 dibagi 5, 3. 10 dibagi 5, 20. 3 kali 10, 30/20. Atau kita sederhanakan lagi, 3/2. Oke. 20%-nya sudah dapat nih, 3/2. Maka kita kurangkan tadi 71/2 atau 15/2. 15/2 dikurangi 3/2. Penyebutnya sudah sama, 2, maka kita langsung tulis saja 2. Kemudian 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12/5 atau bisa kita sebutkan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka sisa tepung kakak adalah 6 kg. C. Oke, soal selanjutnya adalah terkait soal cerita kembali, tapi masih dengan kasus yang sedikit berbeda ya. Pak Joko mempunyai taman seluas 729 meter persegi, berbentuk persegi. Oke, berbentuk persegi. Gambar persegi, kalau ada yang tidak ingat, punya sisi yang sama panjang. Oke ya, sisinya sama panjang. Sisi sama panjang. Oke, luasnya tadi berapa? 729 meter persegi. Oke. Salah satu dari sisi taman tersebut akan dipagari menggunakan besi. Panjang besi yang dibutuhkan Pak Joko untuk memagari taman tersebut adalah, berarti kita harus mencari keliling karena magari itu atau memagari itu pasti yang dipagari adalah di sekeliling
lahan. Nah, karena yang diketahui luas, maka kita harus mencari sisi. Oke, saya ingatkan lagi. Mencari luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Maka kalau kita akan mencari sisi persegi, rumusnya adalah akar dari luas. Karena ini adalah luas persegi, maka kita konversikan atau kita ubah menjadi sisi sama dengan akar pangkat 2 dari 729. Oke, bagaimana caranya? Nah, akar pangkat 2 ini sebetulnya hal yang sangat mudah sekali. Dengan catatan kalian harus hafal perkalian pangkat 2. Oke ya, saya ingatkan lagi. 0 pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian 6 pangkat 2 sama dengan 36, 7 pangkat 2 sama dengan 49, 8 pangkat 2 sama dengan 64, 9 pangkat 2 sama dengan 81, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Tapi biasanya untuk yang angka 10 ini jarang digunakan, begitu ya. Nah, caranya bagaimana? Yuk, kita bedah terlebih dahulu. Akar pangkat 2 dari 729. Karena pangkat 2, kita hitung 2 angka dari belakang. 1, 2. Nah, sudah ya? Oke, sudah. Lalu kita lihat angka berapakah yang paling depan itu? Angka 7. Oke. Kita cari pangkat 2 yang nilainya 7 atau kurang dari 7 tapi tidak boleh lebih. Angka berapa? Yang hasilnya 7 atau kurang sedikit dari 7. 9 kelebihan, 4 kurang sedikit, kalau 1 terlalu banyak. Berarti kita ambil yang 4. Karena kita ambil yang 4, maka nilai yang kita ambil adalah nilai angka 2. Oke ya. Oke. Jika angka 2 sudah ditemukan, maka kita juga tuliskan di bawah sini. Lalu kita kurangkan. 7 dikurangi 2, 5. Oke ya, 5. Kemudian kita lihat angka yang paling belakang. Angka berapa nih? Angka 9. Nah, kita lihat mana pangkat 2, mana bilangan pangkat 2 yang angka belakangnya juga 9 sama, yakni angka 3 dan angka 7. Berarti di angka 9 ini ada 2 nih anggotanya, angka 3 dan angka 7. Kita akan pilih salah satu. Nah, bagaimana cara memilihnya? Kita lihat. Di sini tadi hasil pengurangannya adalah 5 dan nilai yang paling akhir adalah angka 9. Oke? Angka 9. Nah, 5 dan 9 banyak yang mana? Banyak yang 9. Nah, karena banyak yang 9, maka kita akan pilih bagian 2 angka ini yang terbesar juga. Berarti 3 dan 7 yang besar yang mana? 7. Maka kita tulis 27. Oke? Berarti sisinya sudah ketemu nih. Sisinya adalah 27 cm. Lalu kita akan cari kelilingnya karena kita mau mencari panjang pagar taman. Jadi keliling itu rumusnya sisi dikali 4 sama dengan 27 dikali 4 sama dengan 7 kali 4, 28, tulis 8, simpan
2, 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Maka hasilnya 108. Yang D. Terima kasih untuk pertemuan hari ini di part yang pertama. Besok kita akan lanjutkan di part yang kedua untuk soal nomor 11 sampai dengan 20.